Halo para hadirin semua. Mulai hari ini, yang sebetulnya ini bagian dari resolusi saya pribadi di tahun 2020. Salah satunya saya ingin mempunyai podcast dan vlog, ya. Nanti saya akan coba distribusi atau share di IG, Facebook atau YouTube. Isinya macam-macam. Cuma saya hanya ingin berbagi cerita, pengalaman, tips atau saran atau nasihat, hal-hal kecil, gak bikin teman-teman di sini, kawan-kawan berpikir ruwet ya, tapi ya semoga menjadi inspirasi dan menjadi motivasi juga, atau menambah ilmu untuk kawan-kawan yang nonton vlog atau podcast atau mendengarkan podcast saya. Oke. Hari ini saya nggak bakal lama-lama, paling 10 menit sampai 15 menit lah ya. Oh lupa, harusnya dihitung 1, 4, 3, 2, 1. Oke. Tilu 2 hiji atau hiji 2 tilu, karena saya orang Sunda. Oke. Saya mulai bahasan ini tentang kadang-kadang orang berpikir dalam berusaha ya, atau berikhtiar di dunia ini sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, sering orang bilang, orang bijak atau orang pintar atau orang yang sudah berhasil, kalau kita kerja sebagai karyawan atau kita bisnis sebagai pengusaha, apa sih yang kita cari? Banyak sih sebetulnya ya, cuma ya saya kerucutkan aja hal-hal yang paling basic ya. Saya bertanya kepada diri saya sendiri kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali ya. Saya hobi ngomong kepada diri sendiri, bicara dengan diri sendiri ya, apalagi kalau tempatnya pinggir laut, di gunung atau di tempat-tempat yang sepi. Ya saya sering ngobrol, bicara dengan diri sendiri. Nggak gila, saya normal. Oke. Pertanyaan simpelnya adalah, apa sih yang lu cari ya? Apa yang teman-teman cari atau saya pribadi cari pada saat dulu jadi karyawan atau sekarang mempunyai usaha bisnis ya. Pada saat saya menjadi karyawan, apalagi baru lulus kerja, ya di otak saya cuma satu, saya ingin mempunyai penghasilan, saya ingin mempunyai gaji ya, duit, uang, cuan, money. Pada saat sekarang menjadi pengusaha ya, memang sudah ada idealisme saya, pasti mencari uang juga ya, tapi ada kata-kata saya ingin mencari nilai ya, atau berorientasi kepada nilai, value oriented ya. Meskipun ya jujur saja ya, awalnya juga ya saya agak bias, nilai itu apa sih gitu ya. Even pada saat menjadi karyawan, pada saat itu bekerja, saya juga sudah mulai sadar, apalagi setelah ya dari junior, senior, mendapat jabatan, arti nilai itu semakin penting ya. Meskipun ya saya jujur akui ya bias juga ya. Ya sekarang sih udah nggak terlalu bias ya, tapi ya lebih jelas lah arti nilai belakangan ini sebetulnya, atau setelah saya lepas dari karyawan, menjadi pengusaha ya. Saya menjadi mempunyai bisnis, kurang lebih sudah berjalan 10 tahun jalan lah ya, mau 11 tahun ya. Jadi begini ya,
Saya pribadi kalau ditanya, ya itu pun pada saat jadi karyawan, itu pun setelah 2-3 tahun bekerja, ya sebelum mendapatkan jabatan level tinggi atau manajer senior, akhirnya kita sadar, ya even waktu saya masih junior pun arti orientasi nilai itu semakin paham gitu ya, dan karena memang terbukti gitu. Sebelum terbukti ya tidak percaya, ya apa sih nilai itu ya. Saya taunya pokoknya dapat uang, dapat gaji, ya bisa makan, bisa minum, bisa beli apapun yang saya mau, meskipun banyak kredit juga ya, itu ya. Tapi nah itulah pentingnya hidup itu, kita harus selalu mempunyai coaching ya tidak selalu formal ya. Coaching nggak harus selalu kita bayar orang, bayar konsultan atau apa, tapi ya kita mempunyai kenalan, entah saudara kita atau sahabat kita juga bisa, atau bapaknya sahabat ya, itu pun bisa sebagian coaching. Pada saat itu saya nggak perlu sebutkan orangnya lah ya, cuma ini cukup inspirasi lah buat saya. Dia menjelaskan arti nilai, karena dia membuka diskusinya itu dengan cara dengan mengajukan pertanyaan kepada saya. Han, kamu bekerja apa sih yang kamu cari? Ya otomatis karena saya waktu itu bekerja baru 2 tahun lah ya. Saya langsung jawab, saya mencari pendapatan, penghasilan. Sorry, oh pendek banget ya kamu. Wah, maksudnya kamu tahu artinya nilai? Nilai itu value, saya bilang. Ya ketawa lah ya dia. Ya dia akhirnya jelaskan arti nilai. Nah di situ saya mulai masih bias, tapi sedikit ada pencerahan. Tapi sejak saat itu ya saya coba praktekkan, saya belajar pelan-pelan ya. Yang awalnya kalau menjadi karyawan itu pertama masuk kerja ya, tahun pertama ya, masih wah saya ingin kerja sebaik-baiknya supaya gaji naik, supaya dapat bonus. Karena saya bekerja awal pun ya saya pernah bekerja di pabrik, pernah ya, tapi setelah itu saya terjun banyak di dunia marketing atau sales, dimana kalau mau dapat ekstra uang ya kita harus dapat bonus, karena kalau gaji kan segitu-gitu aja ya. Tapi kalau kita kerja bagus, maksudnya salesnya achieve dan over, ya bonusnya kita juga over. Nah makanya ya di otak saya 1 tahun 2 tahun pertama ya alhamdulillah selalu mencapai target, even lebih. Tapi ya karena saya ingin dapat bonus ya, saya ingin dapat gaji saya juga ingin naik, grade saya ingin naik, otomatis gaji pokok saya naik ya. Oke, kembali kepada coach yang pernah saya temui gitu ya. Saya banyak coach sebetulnya, bukan hanya orang ini saja, tapi orang ini menjelaskan mengenai nilai-nilai. Lalu saya bilang oh oke, setelah jelas benar juga ya. Setelah kita paham lalu kita praktekkan arti nilai, sebetulnya kalau kita konsisten untuk orientasi terhadap nilai, uang itu mengikuti ya. Bukan hanya uang sebetulnya, tapi justru banyak kebaikan yang lebih bermanfaat, bukan berarti uang tidak manfaat ya. Lebih bermanfaat, lebih bisa membantu orang, menginspirasi orang ya, orang lain siapapun ya, bisa pasangan kita, saudara ataupun kakak adik atau orang lain, teman sekolah ya. Dan juga arti nilai itu sebetulnya menular dan menginspirasi orang lain dengan cara yang positif, tetapi membuat kita bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya membuat hati kita tenang ya.
Dan seolah-olah hasil itu, apalagi namanya uang, yaitu datang begitu saja ya. Maksudnya bukan datang turun dari langit, tapi mata kita tidak melihat uang sebagai tujuan, tapi kita orientasi terhadap nilai yang harus kita ciptakan. Ya kemudian karena kalau sebagai sales katakan dulu nilai-nilai itu saya harus create untuk teman sesama karyawan, teman satu kantor, atasan dan customer. Ya luar biasa ya bagi saya pribadi ya. Dalam arti contoh lah dalam hubungan dengan teman kantor ya, yang namanya konflik hampir dikatakan tidak ada. Atasan kita meskipun ya atasan kita bisa baik, keras, lembut atau apapun ya, tapi tidak ada impact yang negatif ya buat kita. Pada saat kita salah pun tidak hanya disalahkan, tapi dibantu untuk diangkat. Ya, contoh kalau hubungan dengan atasan. Nah, hubungan dengan customer, nah itu yang lebih luar biasa sebetulnya. Apalagi saya sih sejak saya jadi karyawan, dengan pekerjaan awal dulu sebagai sales sampai saya sekarang sebagai pengusaha ya, entrepreneur. Arti nilai arti karyawan, arti customer itu buat saya pribadi, dia adalah bos saya yang terpaling tinggi ya. Siapapun itu customernya, mau ngasih order kecil atau besar, mereka adalah my boss ya. Ya saya tidak 100% percaya customer is the king. Customer kadang-kadang sebagai raja atau bisa juga bukan sebagai raja, tapi sebagai bos ya, itu yang saya jaga. Dan akan lebih bagus buat dua belah pihak kalau kita sadar nilai-nilai apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka, untuk customer. Percaya ya, Anda tanpa harus sales identikan dengan jualan harus door to door, misalnya ketemu banyak orang ya, aktif melakukan call ya, atau mengirimkan email atau brosur dan lain-lain. Tapi sebetulnya cara-cara itu kalau kita sadar bagaimana kita menciptakan nilai buat mereka, customer ya, karena kita punya mindset orientasi kepada nilai-nilai, yang kita rasakan, yang kita dapatkan, hasilkan itu seperti yang tadi saya bilang ya, betul gitu ya. Kalau kita betul-betul jualan dalam otak kita hanya untuk menang dengan cara memberikan hanya harga termurah ya. Ya, itu sifatnya sementara ya. Tetapi kalau misalnya kita didasari dengan nilai yang kita ciptakan untuk customer, untuk teman di kantor kita, untuk atasan kita, ya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Dalam arti selain ordernya dapat, repeat order, dan jika ada masalah yang itu diakibatkan oleh kesalahan kita, ya justru customer sendiri atau atasan kita atau teman kita banyak bantu ya. Jadi kita nggak terlalu stres tetaplah. Pasti stres itu wajar, normal, dan harus. Tapi ya bisa diatasi dengan solusi yang justru bukan muncul dari pikiran kita sendiri ya. Oke, kalau ada yang bingung beginilah, saya kasih contoh ya. Apa sih yang artinya nilai itu ya? Contoh, kita kalau berhubungan dengan ya
dulu saya asumsikan saya masih karyawan dulu. Nilai yang harus kita ciptakan di depan teman-teman kantor kita, ya, kita harus berpikir bahwa kita adalah satu tim dan selalu ingin membantu mereka, ya, saling support, ya. Contoh itu, kalau ada yang berhasil, kita ya rayakan dengan cara kecil atau cara besar apapun lah, ya. Kalau ada yang kesulitan, sedang sedih atau apa, ya kita bantu, ya. Jangan kebalikannya, ada yang seneng berhasil dapat proyek gede, kita sirik gitu ya, iri gitu ya, maaf bukan sirik, iri, ya. Ada yang sedih, nah kan kata saya juga apa, makanya jangan begitu, orang lagi sedih ya jangan dikasih tambah beban, boh, ya. Kita kasih semangat, kasih inspirasi. Itu contoh kalau sama kantor. Kalau dengan atasan, ya atasan ya, itu adalah yang harus tetap kita hormati. Ya atasan bukan raja, tapi ya kita harus selalu mempunyai mindset dinilai sebagai orang yang kalau ada masalah ingin segera menyelesaikan masalah tersebut, ya. Kalau misalnya bos kita sedang ada challenge yang besar dari bosnya lagi, ya kita harus inisiatif atau proaktif, kalau perlu menawarkan diri bahwa kita akan menjadi bagian dari bos kita untuk support dia sampai berhasil. Customer, ya bagi saya, karena customer juga adalah bos yang lebih penting dari bos, kita harus dinilai sebagai orang atau klien, sebagai partner yang selalu senantiasa bisa membantu mereka dengan solusi yang spesifik atau yang betul-betul, ya kita anggap customer kita adalah pasien, ya, kita adalah dokter. Jadi kita harus dinilai sebagai dokter yang bisa memberikan resep atau saran supaya masalah atau sakitnya mereka itu sembuh. Itu yang maksud saya nilai yang bisa dipraktekkan, dan ya kebetulan saya pribadi saya praktekkan pada saat dulu sebagai karyawan dan sekarang sebagai businessman, ya, pengusaha. Ya sekali lagi itu saya ingin sharing, ya, betapa pentingnya tujuan apapun dalam berikhtiar sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, orientasi terhadap nilai itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita langgeng dan lebih solid, lebih kuat, ya. Lebih sustain. Sorry, saya orang Garut, orang Sunda, jadi bahasa Inggrisnya banyak P dan belok-belok, ya. Jadi itu dan ya kembali kalau bicara uang ikutin seperti automatically lah, ya, ya. Termasuk kalau jadi karyawan, ya bukan hanya uang, mungkin jabatan, grade, ya. Kalau bicara sebagai pengusaha, ya masalah uang sih nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin hilang lah, pasti ada. Cuma pada saat kita ada masalah apapun, ya selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, ya. Dan kita bisa membuat perusahaan kita lebih maju lagi dan lebih solid, dan juga berkembang, dan pastinya kita bisa mensejahterakan karyawan kita, tim kita dengan baik, ya. Jadi saya targetnya tadi 15 menit, sekarang udah hampir 20 menit. Saya mungkin nanti saya sambung lagi, tapi sekali lagi pentingnya nilai, karena orientasi terhadap nilai, karena itu yang membuat sesuatu lebih manjang kalau bahasa Sunda, ya, seperti itu. Jadi mari kita belajar mempraktekkan
bagaimana kita dalam berikhtiar untuk berorientasi kepada nilai, bukan semata-mata uang, karena uang sekali lagi sifatnya hanya sementara ya. Dan ya seperti tadi saya cerita di awal, apapun kalau yang di pikiran kita hanya bicara uang, impact negatifnya lebih banyak daripada positifnya ya. Jadi uang penting, tapi orientasi terhadap nilai lebih penting lagi. Terima kasih semua kawan-kawan, hadirin semua. Tetap sehat, tetap semangat.